Mari kita mulai. Saya ulangi lagi. Jadi betulkah di sebelum kejadian 1 ayat 1 itu ada peristiwa, ada catatan, ada kejadian-kejadian yang nggak tertulis dalam Alkitab? Sebetulnya tertulis, ya. Namun tersirat di situ, ya. Tersirat bahwa ternyata sebelum penciptaan manusia di bumi itu pernah ada kejadian demi kejadian atau peristiwa demi peristiwa sebelumnya. Bagaimana saat mula kejadian Tuhan Yesus sendiri, ya. Pak, bukannya Tuhan Yesus itu nggak ada mula nggak ada akhir. Memang betul, secara esensinya dia adalah Allah. Tapi ketika dia menciptakan langit dan bumi dan kemudian ketika dia menjadi firman, ada awalnya, teman-teman, begitu ya. Dia adalah Allah sendiri dan dia adalah tidak berawal tidak berakhir. Namun dalam rangka penciptaan manusia bumi ini, ia mesti ada awalnya sebagai firman. Oke? Nah, dan bagaimana langit dan bumi diciptakan? Jatuhnya Lucifer dalam dosa dan dunia masa purba yang telah hancur sebelum Adam dan Hawa dijadikan. Walaupun sedikit sekali dituliskan, kita mendapatkan juga titik-titik terang di sana sini dari dalam Alkitab. Oke? Jadi dalam Alkitab tersirat ada berbagai peristiwa sebelum penciptaan manusia di bumi. Nah, manusia dibuat oleh Allah karena ia hendak memperoleh suatu jenis makhluk yang serupa dengan gambarnya dan yang disempurnakan melalui penderitaan serta diberinya kuasa dan otoritas dalam rangka menaklukkan iblis dan kerajaannya yang memberontak terhadap Allah. Jadi manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka Allah dengan menciptakan manusia itu dalam pandangan Allah dibuat untuk apa namanya? Menaklukkan setiap perbuatan-perbuatan si jahat yang memberontak pada Allah. Namun manusia tersebut itu ternyata berdosa dan akibat dari dosa itu maka manusia disempurnakan melalui penderitaan. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan gambaran yang singkat dari apa yang saya bilang barusan, yang saya jabarkan barusan, berarti manusia jatuh ke dalam dosa itu, apakah benar-benar rencana Allah? Nah, kita nanti akan bahas ya. Tentu saja manusia berdosa bukan rencana Allah. Ini penting untuk kita garis bawahi. Manusia berdosa. Manusia jatuh ke dalam dosa bukanlah rencana Allah. Namun pilihan dari manusia itu sendiri untuk jatuh ke dalam dosa. Ini penting garis bawahi, ini sebagai satu pengingat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa bukanlah rencana Allah. Oke, jelas ya? Nanti kalau kemudian kita masuk terjebak dalam predestinasi, artinya manusia itu jatuh ke dalam dosa memang itu rencana Allah. Enggak kayak gitu. Oke, itu menjadi garis bawah. Nah, baik, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yaitu sub yang pertama, dosa yang pertama. Mari kita baca dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti pada sore hari ini bisa mengikuti penjabaran saya ya. Jadi bisa bisa mengerti secara garis besar yang dibahas dalam buku ini apa. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Loh kok nggak ada? Sebentar. Yesaya 14 ayat 12. Oh nggak ada sih. Bentar. Saya saya close dulu Alkitabnya. Saya buka lagi. Yesaya 14, 12 sampai 15. Ya, ada nih. Saya tampilkan di layar monitor.
Saya akan besarkan ya. Oke, besarkan, jadi bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Nah, ini saya bacakan. Oke, barangkali dia bisa bacakan? Silakan. Saya minta yang bacakan yang ulang tahun. Ibu Monica bisa baca, Bu? Terima kasih. 12 ya, Pak. Betul, sampai Wahyu, Bu. Sampai 15, sorry, maaf. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang menyalakan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Mengatasi bintang-bintang. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14. Ya, 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Terima kasih, Bu Monica. Baik, mari kita bahas dalam dalam Alkitab ini memuat apa. Oke, mari kita lihat bukunya. Saya sarankan yang belum punya buku silakan hubungi RPH ya untuk beli buku agar bisa dipelajari setelah pemuridan, nanti kemudian bisa belajar. Kalau perlu nanti beli buku, nanti silakan hubungi Bu Lydia di RPH. Nanti tolong kalau mau beli buku lewat RPH, hubungi saya dulu, Pak Doni saya mau beli buku. Hubungi siapa? Bu Lydia. Nanti dapat referensi dari saya untuk bisa mendapatkan buku ini. Oke? Karena hanya murid saja yang bisa beli buku dan bisa mendapatkan buku dari RTM. Buku pemuridannya khususnya. Yang di luar RTM nggak boleh, tentu saja. Tapi atas rekomendasi dan referensi dari gurunya boleh, silakan. Oke, mari kita lihat dalam ayat yang ke-12 dalam bahasa Inggris. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Dalam Alkitab tidak ada nama Lucifer, namun dalam Alkitab edisi New King James itu ada. Namanya bintang timur itu adalah Lucifer. Ini perlu dipertegas dulu ya, Lucifer ini adalah bukan nama pribadi, namun sebetulnya nama gelar. Nama pribadinya itu siapa? Nah, saya nggak tahu. Itu justru ya, Alkitab nggak nulis dengan jelas. Namun bintang timur itu sendiri sebetulnya itu adalah gelar. Gelar siapa? Gelar Tuhan Yesus. Nah, how you are cut down to the ground, you who weaken the nations. Jadi, mengapa ayat ini tertulis demikian? Bisa kita mengerti sekarang. Kalau kita mempunyai satu pertanyaan, siapakah pelaku dosa pertama kali yang tercatat dalam Alkitab? Itu dia tadi, Lucifer itu, ya. Alias malaikat yang diciptakan Tuhan dengan indah, namun kok berdosa, gitu. Dan mengapa kemudian pelaku dosa pertama kali ini mesti dibahas oleh kita dalam pemuridan buku satu ini? Karena dosa pertama kali yang dilakukan oleh Lucifer ini yang membayang-bayangi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini menjadi catatan penting. Pelaku dosa pertama kali yang dilakukan oleh Lucifer, ternyata dosa tersebut membayang-bayangi perbuatan dosa yang kemudian dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oke, jadi perilaku dosa, perbuatan dosa, bahkan pikiran dosa itu sendiri itu ada apa? Ada pelaku pertama kali, itu Lucifer. Maka kemudian dia mengimpartasikan, dia kemudian membibit dosa itu dalam diri manusia. Maka manusia bisa berbuat dosa. Nanti kita perhatikan ya, bagaimana cara si jahat dengan perbuatan jahatnya itu membibit perbuatan dan pikiran dosanya dalam diri manusia. Nanti kita akan lihat dalam bahasan sore hari ini. Nah, mari kita lihat lagi. Apakah yang dikatakan dalam Alkitab, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah,
Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ternyata kalau kita bisa melihat dalam uraian Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, kita bisa mengerti bahwa ada perbuatan dosa yang dilakukan Lucifer. Apa perbuatan dosanya itu? Lihat ini. Ia mempunyai kehendak di dalam hatinya. Apa yang mempunyai apa yang ia kehendaki dalam hatinya itu? Naik ke langit. Kemana? Mendirikan tahta, mengatasi bintang-bintang Allah. Ngapain? Hendak duduk di atas bukit pertemuan. Lah, lalu kemudian yang terjadi kalau ia duduk di atas bukit pertemuan tuh ngapain? Menyamai yang maha tinggi. Artinya, keinginan Lucifer itu adalah ingin menyerupai dan menyamai yang maha tinggi alias menyamai Allah. Halo, Lucifer itu kan creation, ciptaan. Okay? Lucifer itu adalah creation, ciptaannya Allah. Apakah mungkin creation menyamai sang kreator? Mungkin nggak kira-kira teman-teman? Nggak mungkin ya. Kita bikin tembikar dari dari tanah liat. Bisa nggak tanah liat hidup seperti manusia? Nggak bisa. Oke, okay? Bisa nggak tembikar atau tanah liat yang jadi perhiasan yang bagus sekalipun, mulianya sama seperti manusia sang pembuatnya? Nggak bisa. Nah, kalau kita bisa bandingkan Lucifer, ciptaan Allah, apakah bisa ciptaannya itu menyamai yang maha tinggi? Nggak akan bisa. Karena memang malaikat diciptakan untuk melayani Allah. Lalu kita kemudian balikin nih sekarang ya. Ketika Allah ciptakan manusia, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apakah manusia menyamai Allah? Coba kita bandingkan. Apakah manusia menyamai Allah? Manusia itu adalah creation. Betul. Tapi apakah manusia menyamai Allah? Nah, saya mau katakan gini. Dalam wujud jasmaniahnya sih tidak. Tapi esensinya iya. Mengapa? Karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Oke, jelas ya bedanya. Jadi mengapa kemudian Lucifer itu kemudian menggoda manusia? Jawabannya adalah begini. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia ditempatkan di Taman Firdaus segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan manusia itu kemuliaannya datang dari Allah, menyamai Allah. Maka Lucifer mempunyai iri hati kepada manusia ini. Oke, jelas? Dan kalau kemudian manusia ini menjadi satu creation yang menyamai Allah, tapi Lucifer tidak pernah bisa menyamai Allah, bahkan ia karena ingin menyamai Allah itu ia diusir keluar dari sorga, turun ke bumi, maka kemudian wajar kalau Lucifer kemudian sangat iri hati kepada manusia dan hendak membawa manusia jatuh bersama-sama dengan Lucifer ke dalam dosa. Sampai sini paham teman-teman? Mengerti ya sekarang mengapa Lucifer itu ada di Firdaus dan mencobai manusia. Karena dia hendak memang membawa manusia jatuh bersama-sama dengan dia. Oke? Degradasi jatuh bersama-sama dengan Lucifer itu sendiri. Nah yang ketiganya, kemana ia akhirnya diturunkan? Dari sorga ketika mempunyai kehendak dalam hatinya ingin menyamai yang maha tinggi, justru ia dibuang ke dunia orang mati, tempat paling dalam di liang kubur. Kemanakah tempatnya persisnya? Siapa yang tahu? Ia dibuang tepatnya ke bumi. Ke bumi tepatnya di mana Pak? Itu di liang kubur itu, di dunia orang mati itu.
Lah, jadi bumi sama dunia orang mati itu sama loh, Pak. Sama. Sama. Gitu. Salah satu tempat di bumi adalah dunia orang mati. Salah satu tempat di bumi diantaranya adalah mungkin penjara. Ya, Nusa Kambangan misalnya begitu misalnya ya. Nah, bayangkan dunia orang mati itu ada tempat yang terbawah, terhina dari seluruh lapisan yang ada di bumi. Jelas teman-teman? Seperti itu kira-kira. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mulai berpikir di tahun 2024. Susah banget sih, Pak. Belum apa udah ngomongin soal dosa dan pertobatan. Oh ya gitu ya 2024. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ini waktunya bertanya. Oke, barangkali Sandy ada pertanyaan? Bisa mengikuti Om Sandy? Bisa mengikuti apa yang dibagikan barusan? Bisa, Om. Oke. Apa yang baru buat Sandy barusan didapat? Yang teringat-ingat terus? Kayak Apa ya? Silakan. banyak ya. Banyak. Oke, yang Sandy catat apa? Wah. Ya yang seperti tadi Om jelasin gitu. Jadi kan kalau Lucifer tuh sebenarnya kan tadinya tuh sebenarnya kan Lucifer tuh malaikat kan Om. Betul, betul. Yes. Karena karena dia ingin seperti sama kayak Tuhan tuh jadinya dia tuh dijatuhkan ke dalam neraka Om gitu. Bukan Terus dia neraka, bukan. Bukan neraka neraka. Dunia orang mati, bukan. Beda dunia orang dunia mati. orang mati Om. Oke, terus. Terus dia makanya waktu di dunia orang mati dia tuh karena keserakahannya jadi dia berubah jadi Lucifer gitu Om. Oh, bukan berubah. Memang gini. Mungkin maksudnya Sandy melihat gambar-gambar iblis itu seperti setan bertanduk gitu ya. Iya, sudah. Ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, nggak berubah loh malaikatnya. Fisiknya tuh nggak berubah. Tetap malaikat, rupawan. Serius, nggak pernah berubah jadi setan bertanduk pakai pegang garpu gitu, nggak. Nggak pernah berubah loh. Serius. Siapa yang siapa yang baru nggak pernah berubah, itu yang rekan-rekan Hollywood aja itu yang bikin seperti itu. Gitu Sen. Oke Om. Oke, terus. Iya sih itu aja sih Om. Itu aja. Oke. Iya. Jadi nanti tadi ada beberapa koreksi ya. Jadi bumi itu neraka itu berbeda tempatnya dengan dunia orang mati. Satu itu yang tadi aku koreksi ya. Yang keduanya Lucifer ketika jatuh ke bumi berubah mukanya. Enggak berubah. Wujudnya berubah juga. Enggak berubah. Sampai hari ini kalau kita bisa diperlihatkan oleh Roh Kudus rupanya iblis, ya seperti malaikat Tuhan pada umumnya. Iya betul, serius, nggak pernah berubah. Tapi memang punya perbuatan dan pikiran yang jahat. Berbeda ya dengan malaikat Tuhan pada umumnya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau nanti ada berupa satu statement yang kemudian perlu saya koreksi, saya akan koreksi ya. Untuk kita kemudian mempunyai pemahaman yang sama. Oke. Oke, pemahaman yang sama dalam pemberitaan ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan. Bu Tinda, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Oh, silakan. Yang saya tanyakan itu Lucifer itu sampai sekarang masih ada apa sih dengan perbuatan manusia itu menirukan menirukan kelakuannya. Itu pertanyaan saya Pak. Apa sampai sekarang masih ada? Maksudnya, Mas sekarang itu maksudnya perbuatan Lucifer itu masih ada sampai sekarang? Perbuatannya masih ada, perbuatannya yang menipu manusia masih ada. Sebetulnya yang ia incar itu adalah anak-anak Allah, orang-orang Kristen. Semakin banyak tahu kebenaran, justru makin diincar. Mengapa? Karena kalau jadi miliknya, ngapain dia incar? Ngerti nggak maksud saya?
Ya. Kalau dia udah memiliki seseorang, banyak orang, ngapain diincar? Udah dimiliki dia kok. Kalau seseorang itu bukan milik dia, dia akan incar. Apa yang Iya. ia cari? Nanti ada pendalamannya ya. Yang ia cari apanya? Ya, selain dia ingin membawa banyak manusia masuk ke dalam kebinasaan, yang ia cari kemudian apa sebetulnya? Nanti di buku 8 9 tuh ada terjemah apa penjabaran. Gitu, Bu Nida. Oke. Oke, terima Terima kasih atas kasih, Pak. pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Kita akan perdalam di sini ya sebetulnya teman-teman. Bu Monika mungkin ada pertanyaan? Pak, Ya, kenapa ya seperti sekilas gitu atau sepertinya eh, Lucifer itu gampang sekali mempengaruhi manusia gitu. Dibandingkan kita mau mengikut Tuhan terasa sulit. Tapi kalau Lucifer itu begitu gampangnya sehingga banyak pengikutnya gitu. pertanyaannya saya balik. Mengapa manusia begitu gampang digoda sama iblis? Nah, Ya itu tadi ya Pak ya, mungkin karena yang ditawarkannya itu iya, bagi manusia terasa lebih nikmat gitu dibandingkan dengan eh, sepertinya Tuhan mengajak itu begitu sulit yang apa yang diminta Tuhan gitu ya Pak. iya, karena kita ada di wilayah si jahat, makanya cepat tergoda. Mengerti maksud saya? Kita ada di dunia ini, kita ada di bumi ini, semuanya ini milik si jahat. Oh, serius. Tapi yang kerajaan Allah tawarkan apa? Sistem. Oleh Roh Kudus, oleh firman dan kebenaran. Kita dipersamakan sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, di bumi ini. Itu artinya kita dibekali oleh Tuhan, firman dan kebenaran. Tidak untuk menetap selama-lamanya di dunia orang mati ini. Tidak. Tapi untuk mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di Yohanes 8 ayat 31-32 ya. Dari apa? Dari kebohongan dan tipu daya si jahat atas dunia ini. Jadi selama ini kalau kita jatuh ke dalam dosa, terus menerus, berarti kita lagi dibohongin besar-besaran oleh si jahat. Mau lagi dibohongin. Pertanyaannya, kok dia bisa berkuasa begitu ya? Ah, tergantung cara kita berpijak. Kalau kita berpijaknya di wilayah si jahat, tentu saja dengan mudah kita terseret. Tapi kalau kita punya sistem kerajaan Allah dan kita hidup di dalamnya, kita punya guard, kita punya pelindung, kita punya guardian, kita punya penolong, kita punya Tuhan Yesus, kita punya penyelamat. Kita dipersiapkan untuk itu memang. Jelas ya. Jadi pertanyaannya, kok banyak orang terpikat? Nah, bergantung dari di mana letak dia berdiri. Posisinya di mana. Maka dengan mudah diseret, dipikat oleh si jahat. Lewat apa? Keinginan. Mari kita lihat ayatnya ya. Diseret dan dipikat olehnya. Itu ayatnya ada di sini. Jadi iblis bekerja lewat keinginan. Diseret, dipikat. Yakobus 1 ayat 13. Silakan dibaca oleh Bu Monika lagi karena ini pertanyaan dari Bu Monika. Silakan. Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ia tidak, kalau saya bilang dia mengetes, iya dia mengetes, tapi ia berikan dulu kepada setiap orang sebetulnya firman dan kebenarannya. Kebenaran itu yang jadi modal awalnya. Jadi kalau kemudian dia tiba-tiba mencobai kita, bukan karena kemudian dia mencobai kita karena kitanya kemudian apa ya eh, akan lulus ujian begitu saja, bukan karena kita lebih dulu ingin dipikat, dicobai oleh si jahat. Artinya kita sedang melepaskan diri dari penjagaan Tuhan. Itu keinginan seperti itu. Lihat ini terusannya ya. Silakan dibaca lagi Ibu Monika 14.
Tata, saya pindahin dulu, bentar. 14. Oke, silakan. Belum. 14. Enggak, 14. Tetap, Ya, silakan. tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terus 15. 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, teman-teman ini. Jadi ada urutannya. Yang pertama apa? Menaruh keinginan untuk kita mempunyai khayalan, imajinasi. Kayaknya boleh tuh ya. Kayaknya benar juga ya. Kayaknya make sense juga nih ya, gitu ya. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita utarakan dalam batin kita, itu akan make sense kalau disertai dengan adanya keinginan. Benar nggak? Kan nggak salah kan? Bukankah kita punya satu mekanisme untuk itu? Ada memang. Ya kita bukan robot. Jiwa itu menimbulkan berbagai macam keinginan. Karena jiwa itu kemudian berupa satu eh, instrumen untuk memilih. Robot tuh nggak bisa milih. Dia diprogram untuk melaksanakan perintah. Manusia diprogram oleh Tuhan, tapi manusia itu sendiri punya jiwa untuk memilih. Nah, pilihan-pilihan yang kemudian dipilih oleh manusia itu membuat manusia itu apakah mengasihi Allah atau tidak mengasihi Allah. Ya jelas ya. Nah, kalau kemudian manusia menumbuhkan keinginan dari dalam dirinya, yang terjadi adalah manusia itu membuka berbagai celah-celah si jahat masuk. Dan seolah-olah masuk akal kalau saya punya fantasi, imajinasi, dan keinginan seperti itu. Boleh kan? Boleh. Nggak ada dosanya kok. Gitu. Setelah kemudian kita berbuat sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu, dengan apa yang kita inginkan itu, lihat, kita diseret dan dipikat olehnya untuk kita melakukan buah dari pikiran itu berupa dosa. Dosa kemudian jika sudah matang, ia melahirkan maut. Bagaimana dosa itu sudah matang? Kalau kita berbuat dosa, ada kapoknya nggak? Ada tobatnya nggak? Ada, Pak. Menyesalnya ada nggak? Ada, Pak. Tapi besok diulang lagi. Mengampuni dosa lagi, ngaku dosa lagi. Iya, Pak. Kapok nggak? Besok saya kayaknya mau nyobain lagi gitu. Itu nggak kapok. Nah, kalau kemudian dosa itu berulang-ulang dilakukan secara sadar, tanpa adanya perasaan kapok, tobat, nah itu berarti dosa itu udah matang dan dosa itu melahirkan maut. Perhatikan penjagaan Tuhan atas keinginan itu sendiri. Karena Tuhan juga menumbuhkan keinginan dalam diri kita. Dalam Filipi 4 ayat 13. Tuhan menumbuhkan keinginannya, kerinduannya, dan pekerjaannya. Dan kalau kita nggak numbuhkan itu, berarti kita sedang menumbuhkan keinginan dari dalam hati kita sendiri dan kita kemudian membuka diri kita ke dalam berbagai cobaan demi cobaan. Jadi pencobaan bukan datang dari Tuhan. Pencobaan datang dari diri kita sendiri yang ingin dicobai oleh si jahat dengan berbagai macam tipu dayanya. Dan kita kemudian diperbudak oleh si jahat itu untuk berbuat dosa terus-menerus. Nah, ini jadinya satu rangkaian yang kita bisa mengerti ya. Mengapa manusia bisa berbuat dosa? Karena punya keinginan. Jelas teman-teman? Jelas Bu Monika ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Buku satu aja dalamnya seperti begitu tuh. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Sandy, anytime kalau pengen bertanya boleh silakan ya. Ada lagi pertanyaan Sandy? Lah ini jenisnya kemana? Jenisnya hilang. Oke.
Ini tetap stay tune ya bersama-sama dengan Om dan teman-teman sini ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sub yang kedua berikutnya akan saya offerkan kepada Ibu Hotnida. Seperti yang saya janjikan dari tahun yang lalu, buku 1 di tahun 2024 ini akan diberikan kesempatan bagi teman-teman yang hendak Tuhan pakai jadi pengajar. Lahan ini akan diberikan, kehormatan ini akan diberikan pertama kali kepada salah satu teman kita, Bu Hotnida. Oke, saya persilakan waktu dilempar pada Bu Hotnida. Silakan bagikan apa yang Bu Hotnida sudah persiapkan. Tepuk tangan dulu buat Bu Hotnida. Yeay. Silakan. Aduh, eh, pertama-tama salam semuanya, damai sejahtera buat kita semuanya. Eh, saya dipercayakan Pak Doni memberikan dan membagikan firman Tuhan kepada teman-teman. Kita di sini hampir jalan 3 tahun, tapi inilah yang kita pelajari dari tahun sampai tahun ini. Memang waktu pas ulang tahun saya, aku bersaksi dulu ya Pak Doni biar agak lancar sedikit. Silakan. Anytime, silakan. Aku minta kepada Tuhan bahwa masih berkenan aku memberitakan firman Tuhan. Aku percaya di hari tuaku biarlah pikir aku. Itu yang aku minta kepada. Betul. Di saat Pak Doni memberikan sesuatu kepada kita semua yang mendaftar bisa jadi pengajar, saya bertarik kepada Tuhan. Apa mampu saya Tuhan memberikan firman Tuhan kepada teman-teman, karena semua yang di sini sama kita belajar, sama kita tidak mengerti, kadang-kadang sama kita apa sih namanya memberikan hati Tuhan itu pingin betul-betul tertanam di hati kita. Jadi di saat kemarin Bapak Doni yang bilang kemarin itu dia berikan sesuatu, kalau doaku terkabul, siapa yang saya doakan saya diberikan Tuhan, itu yang saya pertama di sini. Mungkin nggak tahu kenapa di saat dikirim Pak Doni semalam, aku kenyang, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya Tuhan. Tuhan, apa mampu saya? Aku nggak bisa Tuhan, saya bilang. Terus aku tidur sebentar ya, jam 2 dibangunkan saya. Dibangunkan aku biasanya jam 3 itu sudah bangun memang. Aku membagikan firman Tuhan melalui grup, ada 2 grup saya pegang untuk membaca firman Tuhan. Jadi habis itu tidur, bangun lagi. Bangun lagi, datanglah Pak Doni membagikan firman ya nanti. Nah, saking gugupnya saya, aku bagikan ke grup bahwa yang yang kejadian 3 ayat 1 sampai 8 gampang, saya di hati saya gampang. Udah aku bagikan. Nah, itu habis saya aku bagikan, saya bilang sama Pak Doni, mana yang kurang, protes saya. Nah, diam kan, saya nggak dijawab. Di hati saya, apa itu benar apa salah, Tuhan saya serahkan kepada Tuhan. Nah gitu ya teman-teman, jadi aku tidak bisa memberitakan Tuhan karena pertama-tama, terus apa yang diberikan Pak Doni tadi memang nggak gampang, pengajar itu nggak gampang memberitakan firman Tuhan, tapi yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang saya berikan tadi, kamulah yang di hatiku, jangan getar saya Tuhan. Itu doaku sampai sekarang. Jadi maaf ya teman-teman kalau ada pengucapan saya salah, maaf ya karena aku belum pernah memberitakan firman Tuhan melalui begini ya. Maaf Semangat sekali. dalam Tuhan, tepuk tangan semuanya. Yeay. Jadi yang kita bahas hari ini adalah yang sub 1 tadi sudah dibicarakan Pak
Doni dosa di bumi yang dibacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai 8 yang saya bagikan tadi di grup. Jadi kita teman-teman, aku membacakan bab 2 begini, bicaranya firman Tuhan begini. Bagaimana ular itu menjatuhkan Hawa dan dalam dosa? Ia mulai dengan mengajukan pertanyaan yang memancing Hawa. Itulah firman, semua pohon dan tanaman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Itu pertanyaan kepada Hawa. Jadi teman-teman, di sini dikatakan cobaan itu, bagaimana ular itu mencobai Hawa, dan begitu sekarang juga ke kita, bahwa dosa itu tetap ada di dalam diri kita, tapi kita harus memberikan memberikan sesuatu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah datang kepada kita. Artinya kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Jadi karena Hawa jatuh ke dalam dosa, dia belum mengerti, belum mengenal Tuhan, belum masih belia, dibilang masih belia. Ya saya nggak tahu, yang penting ya kurasakan begitulah apa yang diberikan ular kepada Hawa. Bisa aja dia, karena dia tidak mengenal ular, mengenal Tuhan itu, asal dia enak gitu. Kok bisa enak gitu? Ya itulah dosa. Jadi bagaimana biar bisa kita sempurna kepada Tuhan? Artinya kita sudah diberikan Tuhan melalui Yesus. Melalui Yesus itu adalah penebusan. Nah, jadi penebusan itu adalah untuk memberikan kita kebahagiaan dan damai sejahtera. Kita harus meninggalkan dosa karena Tuhan sudah melalui prosesnya sampai dia lahir, sampai dia mati di kayu salib. Jadi itulah pertanyaan yang pertama. Jadi yang kelima, nanti ayatnya menyusul ya, Bu. Ketika Hawa mengutip perkataan Allah yang benar tentang buah yang ada di tengah-tengah taman itu, buah pohon-pohonan dalam tanaman itu boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu. Nanti kamu. Artinya dari sini kita sudah diperingatkan Tuhan bahwa apa yang diberikan Tuhan, apa yang dilarang kepada kita, jangan kau makan, itulah. Jadi kita itu harus apa kita benar-benar kita berbuat di zaman sekarang ya, jangan karena Allah berfirman jangan kamu makan atau raba buah, buah yang penciptaan pertama. Jadi sekarang kita buah itu buah apa kita menantikan Tuhan Yesus, apa buah kebenaran yang sekarang yang saya beritakan adalah buah kebenaran. Ya, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi kalau bisa teman-teman boleh kita bertambah hati kita tambah melekat kepada Tuhan. Jadi ayat 6, ular itu mulai memutarbalikkan kebenaran dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di manakah Adam saat Hawa berbicara dan memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu bersama-sama dengan dia? Apakah akibat langsung dari perbuatan mereka itu? Terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawang, dan ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah dalam taman itu, bersembunyilah manusia itu. Nah, kita sudah membaca dari bab 1
Artinya kita di sini sudah kita mengenal bahwa itu tidak menyenangkan, bahwa apapun yang dilarang Tuhan itu tidak bisa kita berhubungan dengan Tuhan, tapi ada diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita meninggalkan dosa, biarlah kebenaran Tuhan yang kita kejar, biar sampai kita ke kehadirannya. Kita membacakan Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16. Gimana itu, Pak? Saya bukain Alkitabnya ya, sebentar. Iya. Oke, silakan, ada yang mau baca boleh. Silakan Bu, siapa yang mau, silakan Bu. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16. Saya Ya. Pak, Boleh, saya silakan. Kak. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Betul, silakan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Di sini disebut dari ayat 1 Yohanes 2 ayat 1, teman-teman, kalau bisa ada pertanyaan A, B, C, siapa yang tahu bahwa di firman itu apa yang diinginkan diinginkan dunia, kedagingan, apa di situ? Ibu Marta tadi? Keinginan daging, 1. Yang A. Hah? Iya, A, iya. B? Ada yang tahu? B, keinginan mata, lalu C, keangkuhan hidup. Iya. Jadi kita di sini di ayat ini, kalau kita menginginkan, artinya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di sini dikatakan tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan di sini, dia tidak datang kepada kita. Tapi kalau kita melepaskan semua apa yang kita inginkan dari sini, kita mencari Tuhan, itu adalah Tuhan itu bisa kita mengenal pribadinya. Jadi kita harus mendekatkan kepada firman Tuhan, mendekatkan kebenarannya. Apa artinya? Bukan kebenaran juga. Kita membaca firman Tuhan jangan asal-asal, jangan udah saya udah kubaca tadi, yang penting kubaca gitu. Jadi kita itu harus betul-betul bahwa damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita kalau kita mendekatkan kepada Tuhan. Bukan artinya cuma damai sejahtera, tapi kita kalau kita betul-betul menenangkan hati Tuhan, itu bisa dunia itu dipareteli Tuhan dari tubuh kita. Jadi kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah yang pengasih. Jangan takut, karena dulu kita takut, makanya Tuhan itu kadang-kadang kadang-kadang ada tidak nyaman. Jadi karena kita merasakan sekarang nih, kalau kita merasakan kerinduan kita kepada Tuhan, kayaknya sudah terjawab bahwa selama ini yang kita pelajari dalam 3 tahun itu ada kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kita harus menanggalkan keinginan daging dan keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau kita ini yang 3 ini kita buang semua, baru kita ada kebahagiaan dan mencari Tuhan dengan membacakan 1 Timotius 2 ayat 14. Tolong dibacakan.
Pak. 1 Timotius 2 ayat 14. Silakan, ada yang mau baca boleh? Ada yang baca, Bu? Tolong, Bu. 1 Timotius 2 ayat 14. 1 Timotius 2 ayat 14. Tolong dibaca, Bu. Saya buat Ida. Oke, silakan Bu Made. 1 Timotius 2 ayat 14. Oke. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bu Made. Terus Roma 5 ayat 12. Kita lanjutkan dulu. Roma 5 ayat 12, tolong dibacakan, Bu. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, terima kasih Pak Langsur ya. Betul, Pak Langsur itu. Terima kasih Pak Langsur. Di sini Roma 5 1 Timotius 2:14 tadi bilang bahwa Adam 14 ya tadi ya. Memberikan Roma 14, Roma 2. Ntar dulu Pak. Roma 2:14. Iya. Ayat 12. Iya, terima kasih. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah melazar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi di sini dikatakan di Roma 5 ayat 12 semua sama seperti semua manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi mulai dari si Hawa itu sampai sekarang kita adalah ada benih dosa, tidak bisa kita menjauhkannya karena melalui Hawa bisa kita mendapatkan dosa yang kita perbuat. Jadi siapa yang mula-mula tergoda dan jatuh itu adalah perempuan. Jadi semua perempuan di sini harus kita terpanggil. Itu sangat luar biasa di bibir Tuhan Yesus bahwa kita di sini adalah kekasih Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, siapa yang mula-mula tergoda dan jatuh kepada dosa adalah Hawa. Jadi kita di perjanjian baru ada terpanggil semua perempuan-perempuan yang bisa memberikan hati kepada Tuhan, karena kita sekarang sudah merasakannya bahwa kekasih Tuhan adalah kita yang di sini. Mudah-mudahan jauh dari dunia yang gemerlap, biar keluarga kita masing-masing bisa ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan. Itu yang diberikan Tuhan. Pingin kita bahagia. Tuhan Yesus itu memberikan luar biasa. Kalau kita memberikan hati kita, pasti ada sesuatu yang luar biasa dikasih kepada kita. Jangan asal-asal. Jangan apa sih artinya? Jangan asal pelayanan. Tapi kita harus yang di bidang Pak Doni mulai 3 tahun ini pelajaran sampai 3 tahun harus ada pertumbuhan yang baik yang diajarkan Pak Doni kepada kita, harus tumbuh dengan benar. Jangan kita
meninggalkannya. Sayang, karena ini hari depan kita nanti dan anak-anak kita. Jadi harus berbuah betul-betul apa yang dibilang Pak Doni selama ini. Inilah aku, tetap berbuah biarpun tidak pintar, biarpun tidak sesuai ke teman-teman, tapi aku dipakai Tuhan. Jadi terima kasih semua teman-teman. Apapun yang aku katakan tadi melenceng dari firman Tuhan, saya nggak tahu. Yang penting apa yang ku rasakan, apa yang dijamah Tuhan, itu yang ku sampaikan kepada kita semua. Jadi sekarang aku bacakan nomor 10 udah. Tetapi siapakah yang dianggap sebagai awal menyembah masuknya dosa ke dalam dunia? Di sini dikatakan Adam. Nah, itulah yang saya di sini tadi Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Masuk ini apa? Ini Pak Doni, masih aku ya? Masih aku ini. Poin 10 itu udah bagiannya Bu Hotnida. Nah, tapi ini enggak kan? Enggak, itu di bawah. Enggak. Jadi aku sudah kan, aku menyampaikan sedikit ya pengalaman saya Pak Doni. Silakan. Iya. Di sini yang saya selama ini dapat cuman sedikit sih, yang dari kejadian tadi. Yang ini dikatakan nih, rasa bersalah dan kesadaran akan dosa membuat Adam dan Hawa menghindari Allah. Mereka takut dan tidak datang di hadiratnya. Sadar bahwa mereka berdosa dan tidak berkenan padanya. Dalam keadaan mustahil bahwa mereka itu bisa menghampiri Dia. Jadi yang saya katakan di sini ayatnya di sini aku bisa ya Pak Doni ya, yang saya dapat. Silakan. Kisah apa berapa ini? Kisah 3 ya Pak ya. Kisah 3 ayat kisah 23 ayat 1. Coba deh Ibu Made. Ibu Made ya Mbak. Ya, buat Ida. Kisah 23 ayat 1. Kisah 23 ayat 1. Ada 3 ayat sih di sini. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Itu yang sangat luar biasa. Terus kisah Yohanes 14:6. Pak Ibu siapa pun boleh, Ibu Made boleh. Ya. Yohanes 14:6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini seharusnya apa sih namanya? Ayat ini sangat luar biasa bahwa di dalam Tuhan sangat luar biasa kalau hati kita yang teguh kepada Dia, betul-betul taat. Ketaatan itu yang kita proses kepada Tuhan, bahwa setiap manusia itu jangan ada apa sih namanya? Jangan ada kendor, harus diteguhkan terus. Jadi yang remeh yang diberikan Tuhan kepada saya setiap hari memang bahwa hati ini jangan kendor. Itu anak jangan surut. Jadi kita Tuhan itu tambah dinaikkan kita, tambah kita mengasihi Dia, tambah dinaikkan. Jadi kalau manusia menaikkan manusia,
itu cepat jatuh, ya. Diperhatiin, kalau manusia menaik ke manusia, cepat jatuh dia. Nggak sampai setengah tahun, nggak sampai 1 tahun. Dia udah loyo. Jadi kita, kebenaran Tuhan itu harus, apalagi di FG, jangan ada hati yang lain bercabang. Jangan hati, oh ini bagus, tidak. Kita yang diajar Pak Doni, kalau bertumbuh itu untuk kita sendiri, untuk pelayanan kita sendiri. Jadi hari tahun ini ada hari tahun yang diberkati Tuhan, yang memberikan buah. Buah itu dipegang terus, buah untuk menuju kebahagiaan, bukan menuju malapetaka, bukan. Orang yang menaksirkan itu adalah aku menderita. Nah, penderitaan itu kalau ada penderitaan dari Tuhan, itu sangat luar biasa. Itu mengasah apa yang di tubuh kita, diparetelin semua, dibuang semua. Jadi saat dibuang semua, berakarlah, tumbuhlah bibit-bibit yang diberikan Pak Doni tadi, yang diberikan sampah kita 3 tahun ini harus berbuah dengan lebat. Kita sekarang kan pelayanan, ya kan? Kita harus mengasihi. Kalau kita mengasihi sesama kita lebih dari kita sendiri, itu sudah diberikan Tuhan anugerah. Nah, kita harus, intinya kalau kita udah dibersihkan, jangan ada lagi yang masuk dalam kedagingan, jangan ada lagi begini, jangan ada lagi. Itu bukan penderitaan, bukan penderitaan yang dia dibersihkan Tuhan ini, tapi anugerah yang luar biasa. Bahagianya terus, menyampaikan firman Tuhan terus, berjalan terus. Tidak ada juga nangis, karena ada nangisnya bukan nangis penderitaan, tapi nangisnya kebahagiaan. Jadi kita itu sudah bertumbuh dengan keluarga, anak-anak kita. Jadi kita harus betul-betul hati kita menerima Tuhan itu dengan sukacita, damai sejahtera. Jadi aku mulai tahun Januari tahun ini, biarpun ada tantangan, tidak pernah aku sakit, tidak pernah ke orang. Aku begini, tidak. Jadi setiap ada masalah, aku jatuh kepada kaki Tuhan. Masalahku kepada Tuhan, tidak itu suamiku juga nggak pernah aku masalahku kasih tahu, anakku juga tidak. Tapi aku memberikan apa yang kurasakan. Tahu kan Tuhan, udah saya bilang begitu udah dicabut lagi, nggak ada lagi. Nah gitu. Jadi teman-teman, apapun yang aku sampaikan tadi, terima kasih banyak ya. Jangan biarlah yang aku sampaikan ini jadi berkah untuk teman-teman semuanya. Biarlah jalan keluarnya nanti kalau ada masalah itu adalah untuk kebaikan kita. Ada masalah, nggak bakalan hilang itu masalah, tapi tetap diberikan Tuhan masalah untuk memberikan yang lebih baik kepada kita. Jadi jangan takut, jangan rendah hati kepada orang, bahwa kita yang EPG sudah diberikan motivasi yang baik dan untuk mengenal pribadi Tuhan. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Biarpun belepotan bahasa saya, biarlah Tuhan yang menenangkan, bukan saya. Biarlah Tuhan, hatinya Tuhan senang, tapi aku tidak apa-apa. Yang penting hatinya Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Ya, terima kasih buat Bu Nida. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain atas ya, terima kasih ya Bu Nida sudah bagus. Barangkali ada pertanyaan dari apa yang Bu Nida paparkan? Nah, silakan. Sub pertama tadi sudah, sub 2 sekarang adakah pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Halo. Halo. Baik. Oke, seperti biasa, seperti apa yang saya bilang kemarin di pembekalan, bahwa siapapun yang membagikan firman Tuhan itu adalah privilege dari Tuhan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita mempunyai satu pandangan yang
begini, Tuhan sedang mempercayakan firman-Nya kepada hamba-Nya dan kita hormati dan kita hargai ya. Jadi itu adalah panggungnya Tuhan, bukan panggungnya Doni Yunus, bukan panggungnya Bu Hotinda Sitohang, bukan, tapi itu panggungnya Tuhan. Dan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun mereka, dimanapun, dalam kondisi apapun, di gereja dimanapun, patut kita dengarkan dan patut kita hargai. Oke, tepuk tangan lagi buat Bu Nida. Terima kasih buat Nida. Makasih Pak. Semangat terus ya. Iya Pak. Ya. Dan yang kedua seperti biasa, kalau habis kita pemuridan plus pembekalan apa namanya ini, praktek mengajar, biasanya saya akan mereview para calon pengajar yang sudah membagikan firman Tuhan. Jadi setelah ini mohon sebentar nanti buat Nida, nanti setelah beres kita berdua dulu ya. Kita Iya Pak. ada pertemuan dulu, meeting buat para pengajar. Selalu begitu teman-teman ya. Dan ini private, Oke, Pak. jadi tidak ada orang yang ikutan. Private, hanya saya dan Ibu Nida saja. Nanti juga buat teman-teman yang lain, kalau ada praktek mengajar pun nanti akan sama. Oke, begitu ya. Oke. Ada Makasih, pertanyaan Pak. teman-teman? Oke, ada pertanyaan saya sini? Ya, tertarik dengan Ada, apa yang? Ya, Bu Made, silakan. Iya, Pak. Ya. Itu tadi yang poin nomor 10 tadi kan dikatakan bahwa Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Ya. Hawa yang mula-mula tergoda dan jatuh. Ya, dan jatuh. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian mengapa Adam yang dikatakan sebagai awal penyebab masuknya dosa ke dalam dunia? Ini yang saya belum mengerti, Pak. Oke. Gimana Bu Tinda? Silakan mau coba jawab. Coba ulangin dulu Bu Made. Itu tadi kan Nomor yang 10 melakukan yang melakukan dosa itu kan Hawa, Bu Farida. Iya. Nah, tapi yang kita dengar selama ini di Alkitab bahwa Adam sudah jatuh ke dalam dosa, padahal Hawalah yang tergoda untuk melakukan dosa itu. Bukankah Hawa yang memetik itu dan memberikannya kepada si Adam? Tapi mengapa Adam yang dikatakan telah berbuat dosa terlebih dahulu? Yang saya tahu sih, yang saya pelajari dari dulu memang Hawa, tapi Adam itu apa sih namanya? Dia tidak bertanya apa yang dikasih Hawa itu kepada dia, tidak bertanya, tidak ada itu dari mana itu ini, langsung dia dimakan kan. Jadi yang saya dengarkan selama ini adalah Hawa, bukan Adam. Jadi ya yang saya taksir, yang pertanyaan Ibu Made tadi sama pertanyaannya, kenapa Adam. Nah, semua manusia memang saling mencari kebenaran. Tidak ada yang apa sih namanya, contohnya kita berbuat sesuatu, contohnya apa sih namanya, kalau aku berbuat baik kepada seseorang nih, contohnya bertemanlah aku sama Ibu Made, contohnya nih berteman, terus ada orang yang syirik, nah terus omongin kita bertiga, nah yang kita omongin berdua nggak ada yang diomongin, tapi yang ada satu berepetan, oh ini mereka begono. Nah itu jadi yang menafsirkan itu seharusnya Hawa yang berbuat dosa, bukan Adam yang saya selama ini mengenal ya. Tapi kenapa Hawa sama Adam yang apa sih, Adam yang ikut berdosa ya, karena suami istri, mungkin itu yang saya tahu, karena suami istri jadi
saling apa sih namanya, saling membuat kebenarannya dan membentuk keegoan mereka masing-masing. Jadi di bumi ini saling, oh kau yang berdosa, aku yang benar. Nah itu yang saya taksikan, yang saya lihat dari pertanyaan Bu Made, itu yang saya saling memberikan kebenaran, saling apa sih namanya, pokoknya aku yang nomor satu, aku yang begini, aku yang begini. Jadi zaman sekarang yang saling menyakiti orang itu yang terjadi. Sama seharusnya Adam itu tinggal menerima apa adanya, memang seharusnya. Tapi kan kalau di Alkitab semua kena kan berdosa. Jadi kalau kita memisahkan Hawa sama Adam, dia kan udah suami istri. Dia seharusnya sama menderita dua-duanya. Apa yang dirasakan suami, apa dirasakan istri. Nah itu yang kadang-kadang nggak terjadi. Jadi saling bertolak belakang. Yang saya jawab benar apa tidak, yang penting aku itu yang saya tahu Ibu Made. Terima kasih jawabannya. Saya coba jawab ya. Jadi cara menjawab pertanyaan seperti tadi yang Bu Made tanyakan itu adalah kembali ke Alkitabnya seperti apa. Nah, kalau kita melihatnya dalam konteks Alkitabnya, mari kita lihat ini. Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 26. Ayat 26. Ini kan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah menjadikan manusia menurut gambar rupa kita agar mereka berkuasa. Mereka itu siapa? Manusia. Jadi udah ada satu pemrograman dalam pikiran Allah bahwa mereka menjadikan manusia itu adalah majemuk. Bukan cuma Adam. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Oke? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan sebagainya dan sebagainya. Oke. 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan sebagainya. Ini jadi udah diperintah kepada Adam dan Hawa ya. Setuju ya? Di Kejadian 1 itu ada perintah kepada Adam dan Hawa ya. Betul? Jelas? Tapi coba lihat Kejadian 2-nya. Kejadian 2 lihat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ke-4, yang ke-5, 6. Nah, 7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pertanyaan saya, Kejadian 1, Kejadian 2. Kok rasanya ada tumpang tindih? Ya enggak? Baru siapa yang baru ngeh? Nah, itu dia. Siapa yang baru ngeh? Iya, Pak, tumpang tindih, Pak. Kejadian 1 ada penciptaan Adam dan Hawa, Kejadian 2 kok nggak ada, kok manusia belum diciptakan, gimana sih Pak? Nah, saya jawabnya gini, di Kejadian 1 itu secara generalnya penciptaan Adam dan Hawanya seperti apa dan Allah mendelegasikan kekuasaannya kepada mereka berdua. Di pasal yang kedua, Kejadian 2 itu adalah detailnya. Gitu loh teman-teman. Jadi yang diciptakan pertama kali siapa? Paham, Pak. Ya? Kenapa? Belum paham. Belum Kalau paham. bentar, Pak. Yang di Kejadian 1 itu apa pikirannya Allah begitu gitu ya. Generalnya. Terus secara keseluruhannya, oh nanti aku bikin begini, gini.
Ya. Terus kalau keduanya implementasinya gitu ya Pak? Kalau kita bilang begitu berarti belum apa yang dipikirkan Allah masih dalam pikirannya. Tapi kita udah lihat di Kejadian 1 itu ada pendelegasian dari Tuhan kepada manusia. Udah ada. Bukan dari pikiran itu. Tapi itu Oh, udah ada udah pendelegasiannya, ya. udah ada. Udah, jadi manusia udah diciptakan pada saat di Kejadian 1 ayat 26-27 itu. Nah, tapi di Kejadian 2 itu detailnya seperti apa? Penciptaan dari hari pertama ke 7 dan kemudian Tuhan menjadikan manusia kan udah selesai, di ketujuhnya udah selesai. Tapi pendetailannya kemudian di ayat yang berikutnya itu pendetailannya. Mari kita lihat. Detailnya kemudian diceritakan di ayat berikutnya. Lihat ini. Di ayat yang ke-7 baru detailnya. Ini kan manusia diciptakan di hari keberapa? 6 kan? 6. Sedangkan di hari yang ke-7 kan Tuhan memberkati. Hari yang ke-7 itu hari istirahat, betul? Ya kan? Betul. Nah, berarti di ayat 8 ini, ayat yang ke-8 ini Alkitab sedang menerangkan detailnya, gitu loh. Pada saat penciptaan Adam dan Hawa itu, yang diciptakan duluan tuh Adam. Hawanya belum ada. Mengerti nggak? Iya. Oke. Nah, jadi yang mendapatkan satu pernyataan dari Tuhan. Ini lihat. Di ayat yang ke ini. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia mana? Adam. Karena Hawanya belum ada ya. 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Terus, nah lihat ini. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke? Mengapa Tuhan Allah mengambil manusia? Dituliskannya demikian. Nggak bilang gini sama saya. Tuhan Allah mengambil Adam, lalu menempatkan Adam itu di Firdaus. Enggak kayak gitu. Mengapa coba? Ada yang tahu nggak? Suaranya nggak kedengaran, Bu Made. Ulang Pak, ulang pertanyaannya Pak. Mengapa di Alkitab tadi dituliskan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden? Kalau saya yang jadi penulisnya, saya bilang gini, Tuhan Allah mengambil Adam dan menempatkan Adam di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahwa Hawanya belum ada kok. Ya kan? Pertanyaan saya, mengapa Alkitab menuliskan manusia, bukan Adam saja, lebih gampang dimengerti? Mengapa? Jawabannya adalah? Jawabannya adalah karena tadi Tuhan itu akan menciptakan manusia itu majemuk. Kata Bapak Betul. tadi. Tapi kan hawanya belum ada hawanya. Hawanya ada di mana ketika Adam dijadikan, Adam dipindahkan, Adam ditanam di Firdaus, di Taman Eden untuk mengusahakan tanah itu. Hawanya masih jadi tulang rusuk. Iya. Jadi mengapa manusia itu dituliskan di dalam Alkitab seperti itu? Karena kemudian Tuhan menempatkan manusia meskipun itu Adam udah bawa Hawa dalam tubuhnya itu. Secara rohani seperti itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Bu Made tadi, mengapa yang berbuat dosanya Adam, tapi mengapa yang terpedayanya Hawa, yang tergodanya Hawa? Pertanyaan Bu Made seperti begitu. Nah, artinya si Hawa itu harusnya udah tahu otoritasnya Adam untuk menghadapi ular. Yang pertama, Adam itu, manusia itu sebetulnya dua-duanya nih ya,
Mereka punya otoritas atas seluruh binatang yang merayap dan melata di bumi ini. Artinya dalam arti bahwa ular pun termasuk dalam wilayah untuk ditaklukkan oleh manusia. Dan Adam tahu itu. Hawa pun tahu itu. Namun ketika Hawanya digoda, diajak komunikasi sama si ular, lah Adamnya kok diem? Nah, ini pertanyaan. Berarti Adamnya sebenarnya tahu ketika digoda ya Pak. Adam tahu ketika Hawa sedang digoda oleh ular. Tahu. Tapi kok diem baik? Kok diem baik? Oke. Mengapa dia nggak langsung hadang itu? Ular sana. Kamu kan di wilayah kekuasaanku, ini nggak boleh. Sana keluar. Nah gitu loh. Mengerti ya? Jadi yang Ya diperdaya Pak. siapa? Hawa. Yang membuat dia terpedaya siapa? Ya Adam. Itulah sebabnya mengapa Adam Ular. sebagai akibat dosa masuk. Ya Adam itu yang salah. Jelas? Iya, Terjawab? karena Adam tidak menghalangi ketika waktu itu. Jadi Betul. dia berdosa. Iya. Sebenarnya kalau Adam itu ketika mengetahui terus dia menghalangi, celah dosa itu nggak akan nyampe kepada si Betul. Hawa gitu ya Pak. Nah, begitu. Nah, aplikasinya adalah para istri-istri, berlindunglah pada suami-suamimu. Meskipun misalnya ada suaminya belum beriman, belum percaya sama Tuhan, tetap ada otoritasnya. Lindungi mereka dalam firman dan kebenaran, seperti Miriam, bukan Miriam, seperti Deborah yang melindungi Musa dari pembunuhan oleh Tuhan. Mengerti? Pernah ya? Musa hampir dibunuh oleh Tuhan dan Deborah mengerat kulit katan anaknya untuk kemudian menempelkannya di kakinya Musa agar Musa tidak dibunuh oleh Tuhan. Jadi perlindungan yang sama kuatnya ada dalam diri manusia. Mengapa? Karena manusia itu adalah perempuan dan laki-laki diciptakan segambar serupa dengan Allah. Punya porsi yang sama. Hanya otoritasnya lebih besar yang dimiliki oleh Adam. Jelas? Jelas ya? Pertanyaan ya. Pak, Zipora. Nah itu Zipora, makanya saya bilang Zipora. Saya cuma ngecek aja kok tadi. Ya semua pada dengarnya salah. Terima kasih atas koreksinya. Oh, maaf saya salah barusan. Oke, Dibora ya. Zipora ya. Zipora. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi Bu Made? Tes. Oke, silakan Bu Made. Ada pertanyaan? Lagi. Itu kan mengenai Adam dan Hawa ya. Iya. Adam mengetahui jika Hawa akan jatuh ke dalam dosa, tetapi dia tidak menghalangi itu. Enggak, belum tahu, belum tentu tahu. Contohnya gini lah, kita tahu banyak kebenaran firman Tuhan nih. Kita benar-benar tahu banyak nggak tahu firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Ya tahulah, saya udah baca Alkitab. Mungkin yang kita tahu banyak, tapi apakah itu sudah benar-benar banyak? Belum tentu. Hari ini pun saya masih perlu haus dan lapar akan Tuhan dan firman Tuhan. Benar nggak teman-teman? Kita udah tahu manusia digambarkan serupa dan segambar dengan Allah. Punya roh Allah juga dalam diri Adam. Tapi kok piye terpedaya oleh ular? Kok bisa? Bukannya manusia itu udah tahu bakal jatuh ke dalam dosa? Enggak dikatakan demikian. Enggak ada ayatnya juga. Tapi mereka digiring oleh bayangan. Digiring oleh bayangan perbuatan dosa Lucifer yang pertama kali itu. Berarti mereka waktu itu belum tahu dosa, Pak ya? Belum tahu. Cuman kaitannya gini, cuman satu hal yang mereka tahu, mereka diberikan komando oleh Tuhan. Jangan kamu makan buah itu dari pohon itu. Nanti kalau kamu makan, di hari kamu makan, kamu pasti mati. Itu aja. Ya. Iya kan? Ya, benar. Setelah dia makan, baru dia mengerti bahwa mereka itu terus telanjang itu. Baru dia nyadar itu. Nah, baru sadar.
Tapi yang buat dia sadar apanya? Itu bukan Tuhan yang bangkitin loh. Yang membangkitkan kesadarannya apa? Buah dari pohon pengetahuan dan jahat itu. Pengetahuan baik dan jahat itu ya. Nah, sejak saat itu manusia keracunan. Seandainya dia nggak makan itu, maka Adam dan Hawa ya akan Tetap telanjang rohani. tapi nggak Tetap ya, rohani, nggak daging lagi. tetap rohani tapi nggak daging lagi, nggak daging ya. Iya. Nah, daging Tetap itu apa? Saya mau nanya dulu. Tar dulu. Daging itu apa? Saya pengen bertanya. Daging itu apa sekarang? Manusia itu adalah daging. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu daging? Kedagingan. Daging itu keinginan. Enggak, bukan itu. Daging itu hawa nafsu. Nah, kan jadinya pusing. Coba kita renungkan baik-baik ini ya. Coba kita coba renungkan baik-baik ini. Manusia diciptakan dengan nafas hidup dari Tuhan. Bisa dikatakan manusia itu adalah bagian dari roh Allah sendiri, alias sebetulnya penuh dengan roh Allah. Oke? Penuh dengan roh Allah. Jadi bersifat rohani kan? Tapi di hari manusia itu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya oleh Tuhan, maka terbukalah manusia itu hingga dia punya pengetahuan tentang baik dan jahat. Versi dari pohon yang Tuhan larang untuk dimakan buahnya. Nah, sejak saat itu manusia berdosa kan? Dan kehilangan kemuliaan Allah. Oke, kita mengatakan demikian. Nah, ketika manusia itu tahu bahwa mereka telanjang, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Mengapa bersembunyi? Karena kemudian mereka tahu mereka telanjang. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tahu mereka telanjang? Tahu. Apakah buat Tuhan ada apa-apa? Is it a problem? No. Tapi yang membuat mereka telanjang itu karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Degradasi yang tadinya mereka serupa dan segambar dengan Allah, dengan kemuliaannya, mereka turun peringkat jadi manusia berdosa. Apa ciri manusia berdosa? Punya sifat pikiran naluriah perbuatan yang berbeda sama sekali dengan Allah. Yaitu pikirannya, perbuatannya bersifat daging. Berarti daging itu lawannya apa? Perbuatan yang di luar hal-hal yang perilaku ilahi gitu, Pak. Iya, lah itu. Nah, daging itu lawannya apa? Rohani. Lah, kita udah yakin betul nggak manusia rohani? Enggak, belum. Bagus, betul. Itu salah satu bentuk dari pengakuan kita. Mengapa? Karena kita ternyata masih jauh dari Tuhan ketika kita mendiami tubuh jasmaniah ini. 2 Korintus 5 ayat 1-5 itu kata Paulus. Ketika kita masih mengenakan manusia tubuh jasmaniah ini, kita masih jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena tubuh jasmaniah ini terus menerus diserahkan kepada kedagingan. Oke, jelas? Tapi bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia menyerahkan kepada kita rohnya agar kita pindah daerah. Pindah ke posisi anak Allah menjadi manusia rohani. Dengan segala keinginan-keinginan rohani. Bukan keinginan-keinginan daging. Caranya kita punya keinginan rohani bagaimana caranya? Oleh Roh Kudus kita dipimpin masuk ke dalam alam pikiran rohani. Untuk kita menghidupkan perbuatan-perbuatan berdasarkan intuisi dari Roh Kudus. Jadi kalau di masa lalu belum ada Alkitab di masa Adam, nggak ada hukum Taurat. Mengapa manusia berdosa? Mereka melanggar perkataan Tuhan. Di hari yang
Hari ini ketika kita menerima Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesusnya bilang sama kita ini dan itu, dan kita nurutin, kita bebas dari dosa kok. Sama. Jelas ya? Karena kita sedang dipimpin oleh intuisi dari Roh Kudus. Untuk nurutin karakter ilahi, dan akhirnya kita jadi manusia rohani yang bebas dari kedagingan. Loh kok gampang ya? Gampang kalau diomongin. Prakteknya susah. Mengapa? Karena kita masih bersifat jasmania. Kalau jasmania itu sudah mengarah kepada kedagingan, enggak Pak? Selalu begitu. Jelas ya? Bisa dimengerti nggak? Ya, Pak. Berarti, Pak, waktu sebelum Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan itu, mereka itu gambarannya sama dengan Allah. Iya, betul. Diliputi oleh kemuliaan Allah. Yes. Setelah makan itu, dia mempunyai daging gitu ya Pak, kedagingan. Dia punya pengetahuan yang berbeda dengan Allah, standarnya beda dengan Allah, dan itulah yang membuat mereka menjadi manusia kedagingan. Bukan manusia rohani. Menyadari dia telanjang. Ya, itu salah satunya. Berarti saya tuh pikirannya gini loh Pak. Ya. Berarti sebelum makan buah pengetahuan itu mereka nggak telanjang. Oh, telanjang loh. Tapi mereka nggak ngerti apa itu arti telanjang. Oh, belum mengerti bahwa setelah makan buah pengetahuan itu dia baru mengerti bahwa telanjang itu malu, terus dia malu gitu ya Pak. Iya, nah kalau ini dulu enggak, dia ini lihat itu gitu. Kita lihat Alkitabnya aja. Lihat Alkitabnya seperti apa. Sebelum jatuh ke dalam dosa pun mereka telanjang kok. Lihat. Ya kan? Coba baca Bu Made, Kejadian 2:25 ini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oh iya. 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 Jadi membuat mereka telanjang itu apa? Kemuliaan Allah hilang. Dan mereka punya pengetahuan yang berbeda dengan yang Tuhan tanamkan. Yang Tuhan tanamkan apa harusnya? Hikmat. Revelation. Isi hatinya dia. Nah, that's why itu melakukan ya? Yang di luar Tuhan kehendaki gitu kan Pak, karena malah melakukan bujukannya si ular itu. Gimana? Coba lebih jelas. Gimana? Dia mengetahui dirinya telanjang karena makan buah pengetahuan itu, karena dia melakukan bujukannya si ular, bukan melakukan hal yang Allah kehendaki gitu. Kalau dibujuk saja tapi nggak melakukan sih nggak ada masalah. Kita selama ini dibujuk berbuat dosa nggak? Saya bilang iya. Iya. Tapi perbuatan respon kita kemudian bagaimana itu menentukan kitanya jadi pendosa apa tidak. Betul kan? Nah, Adam itu udah kemudian dia tahu ini berbahaya, tapi dia tetap ngelakonin juga. Dia biarkan istrinya jatuh ke dalam dosa. Oh iya, iya Pak. Sama seperti waktu Tuhan Yesus dicobai 40 hari itu ya Pak ya. Iya. Dia bukankah juga dibujuk oleh si iblis kan? Iya. Disuruh mengubah batu menjadi roti, tapi dia nggak meresponi itu. Iya. Beda responnya si Adam dengan responnya Tuhan Yesus itu ya Pak ya? Betul. Iya. Oke, paham. Nah, paham. Oke. Jadi gitu ya. Jadi saya mohon para seluruh murid RTM, teman-teman RTM semuanya yang terkasih, kita mesti punya pikiran yang terstruktur seperti itu. Bertahap seperti itu. Mengapa? Saya mau katakan perbuatan Adam di Firdaus, kalau misalnya saya jadi Adam, jatuhnya mungkin sama. Kelemahannya sama. Manusia itu kelemahannya sama, dari zaman ke zaman sama. Punya keinginan, udah gitu aja. Serius. Nah, kemudian datanglah Adam yang terakhir. Itu siapa? Yesus. Adam yang akhir itu Yesus. Yang kemudian
Yang jadi manusia, yang kata orang bilang, kok Tuhan jadi manusia, kok mau? Ya itu memang logikanya nggak nyampe. Logika manusia yang protes seperti begitu memang nggak nyampe. Kristus mau seperti itu, agar kemudian dia menggantikan posisi terkutuk kita. Agar kita dimampukan oleh dia, seperti dia persis mampunya taat kepada Bapaknya. Oke? Keinginannya, kecenderungan hatinya, itu hidup dalam diri kita semuanya. Yes, kalau saya bilang saya nggak mampu jadi hamba Tuhan, iya saya memang nggak mampu. Suruh khotbah, saya nggak mampu, serius. Saya masih suka bergetar kalau saya suruh tugas, serius. Jujur saya bilang. Mengapa? Karena saya nggak mampu sebetulnya. Tapi kalau Tuhan suruh saya dan kemudian dia percayakan kepada saya, dan kemudian dia tanggulangi saya, dan kemudian dia bentengi saya, lindungi saya, dan kemudian dia memberikan cukup confidence saya melihat dia, kemudian saya dituntun oleh dia berkata-kata, maka saya punya confidence-nya bukan kepada diri saya, tapi kepada Tuhan yang mampukan saya. Nah, kalau saya ditolong seperti itu, jadinya saya nggak pernah ninggiin diri kan, karena saya pun ditolong oleh Tuhan untuk berkhotbah, gitu loh. Mengerti ya maksud saya begitu ya? Jadi akhirnya semua kemampuan yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan yang menyelusup lewat tubuh jasmania kita. Hingga kita nggak sempat punya egosentris, punya kesombongan, punya keangkuhan, punya kedagingan pun nggak sempat. Karena semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Bagi dialah kehormatan selama-lamanya. Gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi semua kemampuan ini mana Bu Madenya hilang. Lo hilang. Gimana Bu Bu siapa namanya? Ini adik Bu Made. Nyonya Eko, ini kemana ini? Kakakmu ini hilang. Mbak Ita, Mungkin ada pesanan, Pak. iya mungkin ini sinyal ya. Sinyal pun di sini juga bermasalah. Tapi puji Tuhan sampai sekarang tetap berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, dalam buku satu ini mumpung lagi buku mendasar nih ya. Jadi kita mengulang kembali bukan berarti kita mengulang dari awal, tapi kita memperdalam fondasi kita. Saya mau katakan, bangunan sebagus apapun tanpa fondasi yang jelas, nanti kalau ada tsunami, ada gempa rubuh juga semuanya. Dan kerusakannya semakin dahsyat. Tapi kalau fondasinya terus-menerus diperbaharui, diperbagus, bangunan apapun akan kuat tahan goncangan. Katanya 2024 akan terjadi begitu banyak goncangan-goncangan. Ya, ingat fondasi kita dalam Tuhan. Oke, teman-teman, fondasi kita dalam Tuhan menentukan apakah goncangan-goncangan itu merusak kita apa tidak, atau justru membangun kita menjadi orang yang lebih baik dalam Tuhan. Oke, Bu Made ada pertanyaan lagi, silakan. Atau yang Tidak. lain? Tidak. Oke. Ya mudah-mudahan cukup jelas ya, bukan cukup pusing ya. Pusing, Pak. Ini cukup jelas, Pak. Jelas, jelas. Puji Tuhan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Saya Pak, Bu Emi, silakan. gini Pak, sekiranya kita mau melakukan dosa, tapi hanya di dalam pikiran, gini contohnya, anak ini saya mau sebat deh ini, geram dalam hati, tapi kita tidak melakukan, apakah itu dosa yang apa namanya ya? Apakah itu tetap dosa? Maksudnya dosa yang Lucifer tidak dilakukan. itu dia punya keinginan, tapi diperbuat. Pertanyaan saya, kalau udah punya keinginan dan maksud, betulkah itu akan terjadi perbuatan? Cepat atau lambat akan jadi perbuatan. Yang satu, yang kedua, Tuhan Yesus bilang, orang yang disebut berzina itu bukan orang yang kemudian melakukan perzinahan, tapi orang yang dalam pikirannya sudah berbuat berzina. Itu udah berzina. Menginginkan perempuan, menginginkan sesuatu, itu udah berzina. Ya jelas, Bu Bemi. Jadi
Begitu Iya, kita jelas. punya sistem pikiran tertentu, pasti itu akan dieksekusi cepat atau lambat. Dan itu udah membuat kita ada dalam wilayah dosa. Dalam wilayah dosa. Oh iya sudah itu, tinggal nunggu perbuatan aja. Sudah melakukan dosa. Iya. Dan harus diputuskan atau diselesaikan dengan Tuhan. Disikat sama sikat gini. Oh. Nah, sikat. Dibersihkan oleh Dengan air yang hidup. Oleh air yang hidup. Oh, Aku cuci bersih dengan air yang hidup. Aku jadikan aku tahir. Aku hapus semua perzinahan ini, kenakinan ini, apa? Ini ingin kaya ini, semua lepas. Ingin aman, ingin nyaman, ingin tentrem, ingin terjamin, semuanya ini lepas. Jaminan datangnya bukan dari perbuatan kita, dari Tuhan. Perbuatan kita lah yang menentukan jaminan kitanya ada apa tidak dari Tuhan. Teman-teman mau nanya sih sama saya. Saya mau nanya nih. Teman-teman yakin nih Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Siapa yang yakin banget? Oke, saya mau bertanya pertanyaan yang kedua. Apakah kita semua betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan mau? 100%. Yakin? 100% yakin? Siapa yang yakin 100% yakin? Waduh. Tidak yakin, Pak. Tidak yakin ya. Nah. Yakin Pak Langsur. Yakin Pak Langsur. Baik itu yakin 100%, saya percaya masih banyak yang perlu dibereskan. Iya. Baik itu nggak yakin, saya percaya itu bagian dari proses. Betul? Ya. Saya ingin buat kita tetap menjadi anak Allah yang rendah hati. Kita masih berproses. Kita masih belum sempurna. Yang ketiga, kita masih jauh dari Tuhan. Saya bilang begitu, untuk membuat kita tetap humble dalam Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Pada faktanya, kalau kita bilang begitu, hati kita tetap melekat kepada Tuhan kan. Itu yang paling penting. Dan semakin kita melekat kepada Tuhan, tuduhan-tuduhan yang ada di dalam pikiran kita lama-lama nggak bergema lagi, bergaung lagi, atau menuduh kita lagi. Karena apa? Karena seringkali kalau kita berbuat dosa, ingat ini, Tuhan jadi intercessor bagi kita. Tuhan yang menjadi bukan jaksa, tapi dia menjadi pembela bagi kita untuk kitanya mengadakan damai kembali dengan dia. Tapi si jahat ketika kita berbuat dosa, ia akan mengingatkan kita tentang dosa itu hingga kita menjadi orang yang seolah-olah pendosa, yang tidak pernah layak. Mengerti bedanya? Tapi Tuhan menumbuhkan kepada kita keinginannya untuk mendekat kepada Dia dengan mendengarkan seluruh firman-Nya. Meskipun firman-Nya itu hanya satu instruksi yang sederhana. Berbuat baik, baca Alkitab, atau apapun itu yang membuat kita menjadi orang yang ngikutin Tuhan dalam satu praktikal perbuatan yang sederhana saja. Jelas teman-teman? Nah, kalau teman-teman menjadi seseorang yang tidak layak, yang menjadi orang yang keingatan nama dosa kita terus menerus, itu artinya teman-teman sedang dituduh, didakwa oleh si jahat siang dan malam di hadapan Tuhan. Hati-hati, itu bedanya. Orang yang dituntun oleh Tuhan dan orang yang diperbudak oleh si jahat. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita dituntun oleh Tuhan atau kita diperbudak oleh si jahat? Mana? Satu atau dua? Satu. Tuh. Meskipun kita seringkali berbuat kesalahan, meskipun kita seringkali salah langkah, tapi tuntunan Tuhan tetap ada, bukan? Itu artinya kita sedang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan dituntut dalam satu kebinasaan kepada rasa bersalah terus-menerus. Jelas teman-teman bedanya? Oke. Jadi kita udah tahu ya,
ciri-ciri orang yang diselamatkan nanti di hari Tuhan dan ciri-ciri orang yang menjadi milik si jahat di hari Tuhan. Kita udah tahu seperti itu bedanya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini? Terima kasih buat Tinta atas firman-Nya. Amin. Terima kasih Bu Emi juga atas pertanyaannya, Bu Made, Bu Monika, dan siapa tadi yang bertanya? Oh, udah hilang. Oke, sampai sini barangkali Sandy ada pertanyaan? Nggak ada, Om. Nggak ada? Wah. Oke, terima kasih. Sandy, yang keinget apa sampai dengan saat ini? Dari 2 jam pertemuan ini. Apa yang teringat di dalam pikirannya Sandy? Banyak sih, Om. Banyak? Wow. Ya, Yang karena dicatat baru oleh pertama kali. Ya? Banyak di mana? Gimana, Sen? Baru pertama kali, Om, aku ikut. Oke, nggak apa-apa. Nanti ikut lagi ya. 2 jam Siap, sih siap. nggak seberapa. Biasanya kita 3 jam setengah loh. Biasa ini. Biasanya 3 jam setengah tuh minimal biasanya. Cuman karena 2023 aja, setelah pandemi kita 2 jam. 2 jam, sejam setengah. Dulu 3 jam. Oke, sampai di akhir acara teman-teman. Terima kasih atas semua pembelajaran yang diperoleh pada hari ini. Terima kasih buat Bu Anida yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat para calon pengajar yang lain sudah siap-siap. Siap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih juga buat seluruh teman-teman yang hadir di acara ini dan kehadiran teman-teman memberkati semua. Oke, baik, sebelum saya tutup, mari kita buka video bersama-sama dan mari kita berfoto bersama. Oke, sebentar. Oke. Sebentar ya. Saya kok lupa caranya sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ini tombolnya rada macet. Oke, siap. Siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, pas. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita doa dulu ya. Terima kasih Pak Doni. Doa dulu, bentar doa dulu. Terima kasih Bapak Surgawi akan setiap firman dan kebenaran yang kami terima, membebaskan kami dari tuduhan dan dakwaan si jahat, hingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang dituntun dalam pimpinan Roh Kudus untuk kami masuk ke kepenuhan demi kepenuhan. Makasih Bapak kalau Engkau memberikan pada kami damai sejahtera, pendamaian oleh darah salib Kristus, kami mau tetap selamanya mendekat, nempel, menunggal dengan Engkau. Dan terima kasih Tuhan Yesus akan setiap kebenaran yang kami dapatkan. Firman-Mu membebaskan kami dari si jahat dan dari dunia ini untuk kami menjadi anak Allah yang dibebaskan. Roh Kudus silahkan Kau urapi kami menjadi anak-anak yang berkemenangan dalam segala perjuangan kami di dunia ini. Hingga kami dimenangkan di hari Tuhan, kami terangkat bersama-sama dengan anak-anak Allah yang lain. Berkati melimpah anak-anak-Mu pada saat ini. Secara khusus berkati Ibu Hotinda melimpah dengan segala hikmat, pengertian, pewahyuan, tambahkan karunia pelayanan dan karunia pengajaran dalam dirinya untuk menjadi hamba-Mu yang militan. Terima kasih Bapak Surgawi, temukan kami kembali di hari Sabtu yang akan datang, semakin bersemangat dan semakin menyala dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami telah berdoa. Semua percaya katakan amin. Terima kasih Bu Hotinda, Bu Marta, Bu Terima kasih Bu Pak Ari, Doni Bu Itun, semuanya. Bu Made, Bu Monika, Sandy, terima kasih Bu Emi. Pak Doni, terima kasih Selamat tahun semuanya. baru. Selamat tahun baru. Bye-bye.